Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang mana anggotanya saya sendiri, Ardiana Puspitasari, dan juga rekan saya, Siva binti Karyawan. Di sini kami akan mempelajari mengenai pola dan desain pembelajaran. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih pola desain pembelajaran. Jadi desain pembelajaran itu diartikan sebagai pola atau rancangan dalam pembelajaran. Desain pembelajaran juga didefinisikan sebagai prosedur yang terstruktur yang meliputi langkah-langkah menganalisis, mendesain, kemudian mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Next, selanjutnya yaitu pola pembelajaran. Pola pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama yaitu pola pembelajaran tradisional. Dalam pola pembelajaran tradisional ini, guru menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Guru juga memegang peranan penting dalam menentukan isi dan juga metode yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Kedua, ada pola pembelajaran bersama media. Seiring berkembangnya teknologi, maka pola pembelajaran juga berubah. Di sini, guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Guru juga sudah menggunakan media dalam menyampaikan materi kepada peserta didik agar lebih mudah dipahami. Pola yang ketiga yaitu pola pembelajaran yang merupakan tanggung jawab bersama antara guru dan media. Pola ini tumbuh karena dirasa pola pembelajaran sebelumnya itu belum bisa menghasilkan yang optimal, maka tumbuhlah pola ini. Nah, kecenderungan peserta didik yang senang terhadap pembelajaran secara mandiri juga membuat para ahli media untuk membuatkan media khusus dalam pembelajaran yang mana bisa digunakan oleh peserta didik dan juga oleh guru. Kemudian pola yang keempat, pola pembelajaran dengan media. Pola pembelajaran dengan media ini pola yang muncul untuk meningkatkan mutu dalam pendidikan. Dan pola ini juga tidak mewajibkan guru untuk turut hadir dalam kegiatan pembelajaran mandiri peserta didik. Guru di sini bertugas untuk menyusun pembelajaran yang sistematis dan juga terstruktur dalam bentuk modul maupun buku paket pembelajaran. Next, kita lanjut. Poin ketiga yaitu komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran. Apa sih komponen pembelajaran? Ada yang tahu? Oke, komponen pembelajaran yaitu kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain. Komponen pembelajaran yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum di sini yaitu sebagai aturan yang mana di dalamnya memuat tujuan, isi, kemudian cara mengajar, bahan pengajaran, yang mana semua itu ditujukan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ada guru. Guru yaitu seorang yang ditugaskan untuk membimbing, mengajar, mendidik, mengarahkan, menilai, mengevaluasi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada siswa. Siswa yaitu seorang yang sedang menempuh pendidikan di dalam lembaga formal di bawah naungan seorang guru. Kemudian yang keempat itu ada metode. Metode itu sebuah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi, sebuah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik agar lebih mudah dipahami. Metode itu ada banyak, ada seperti metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi, dan juga metode eksperimen. Yang mana masing-masing metode ini hanya cocok digunakan untuk pembelajaran tertentu saja. Kemudian yang kelima ada materi. Materi itu isi atau bahan yang disampaikan oleh seorang guru kepada peserta didik. Hendaknya materi itu dibuat untuk menyelesaikan atau melatih siswa untuk menyelesaikan permasalahan agar nantinya ia bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam itu ada alat pembelajaran atau media.
alat pembelajaran di sini digunakan sebagai alat untuk membantu menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Komponen terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi di sini digunakan untuk mengetahui sebab akibat hasil belajar peserta didik. Misalnya saja, kenapa si A kok nilainya jelek pada eksperimen oksigen ini? Karena dia tidak masuk. Karena cara mengajar saya salah. Media yang saya gunakan tidak benar dan sebagainya. Itu harus dievaluasi dan ada pembenahan lagi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Siva binti Karyawan akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Mbak Dian. Langsung saja pada materi yang keempat, yakni asumsi dan desain pembelajaran. Jadi penyusunan desain pembelajaran didasarkan atas beberapa asumsi dan pokok pikiran. Ini ada Gaffney and Braggs yang mengidentifikasikan adanya 4 pokok pikiran desain pembelajaran. Yang pertama, diterimanya asumsi itu adalah tanggapan bahwa desain pembelajaran harus ditunjukkan untuk membantu belajar individu siswa. Jadi desain pembelajaran ini tidak memusatkan perhatian pada perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi desain pembelajaran yang dibuat ini tuh tujuannya untuk membantu belajar individu siswa, tidak memusatkan perhatian pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada siswa itu sendiri. Jadi hanya membantu belajar individu siswa. Dan yang kedua, ada desain pembelajaran yang memiliki 2 fase, yaitu fase jangka panjang dan jangka pendek. Fase jangka pendek ini artinya persiapan guru untuk mengajar, menyiapkan beberapa topik yang akan diajarkan dalam waktu beberapa jam ke depan. Jadi ketika guru itu masuk kelas seminggu sekali, itu menyiapkan apa yang harus disiapkan minggu pertama ini seperti apa gitu, langkah-langkahnya seperti apa, apakah ini harus praktek, harus menjelaskan teori atau ujian, ya seperti itu. Sedangkan desain jangka panjang yaitu desain untuk mengajarkan keseluruhan mata pelajaran dalam 1 semester. Seperti itu, seperti contohnya silabus itu kalau di perkuliahan kita ya teman-teman. Asumsi yang selanjutnya yakni desain pembelajaran yang disusun secara sistematis akan berpengaruh pada pencapaian tujuan pembelajaran siswa. Jadi ketika desain ini disusun secara sistematis, secara urut, itu akan ada pengaruhnya kepada tujuan. Jadi ketika sistematis ini urut dan dikerjakannya secara urut, secara sesuai dengan apa yang direncanakan, ini nanti akan menghasilkan sesuatu tujuan yang lebih baik. Desain pembelajaran yang terakhir ini ada desain pembelajaran harus disusun dengan menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini meliputi sejumlah langkah mulai dari analisis kebutuhan, tujuan belajar, dan berakhir dengan evaluasi terhadap pencapaian tujuan belajar tersebut. Jadi pendekatan sistem ini teman-teman, seperti langkahnya ini dianalisis dari mulai awal hingga akhir, dan ketika nanti ada evaluasi, nanti hasilnya ini baikkah atau burukkah, nanti ada tindak lanjutnya seperti apa gitu. Ini udah didesain dari awal. Selanjutnya pembahasan mengenai model desain pembelajaran. Yang pertama ada konsep PPSI. Konsep ini adalah sebuah sistem instruksional yang menggunakan pendekatan sistem, yaitu suatu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi adanya sistem yang terdiri dari suatu komponen-komponen yang saling berhubungan, yang saling berkaitan, kerjasama
sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun fungsi dari PSSI ini adalah untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistemik dan sistematis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada model desain pembelajaran Glaser. Jadi pada awal abad 20, mengajar itu diartikan sebagai sebuah proses pemberian bimbingan dan memajukan kemampuan belajar siswa yang semuanya dilakukan dengan berpusat pada guru. Jadi ini kan pusatnya pada guru ya teman-teman. Mengajarnya ini bertitik tolak pada kondisi siswa untuk diberi berbagai pengalaman yang baru. Karena mengajar ini diartikan sebagai proses bimbingan dan memajukan kemampuan belajar siswa sehingga mencapai suatu kemajuan. Setelah itu, pandangan pedagogis dari ilmuwan pendidikan pada awal abad 20 sudah berkembang menuju model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hanya keterlibatan guru ini masih besar dalam proses pembelajaran. Lalu pada akhir abad 20, hal ini dikritik oleh ilmuwan agar pendidikan ini memberikan peluang yang sebesar-besarnya pada siswa untuk aktif dalam belajar. Jadi tidak hanya pembelajaran ini berpusat pada guru saja, tetapi pusatnya pada murid. Selanjutnya ada model desain pembelajaran Gerlach dan Eley. Model pembelajaran ini sangat cocok digunakan untuk semua kalangan peserta didik, mulai dari TK sampai pendidikan tingkat tinggi. Karena di dalamnya terdapat penentuan strategi yang cocok digunakan oleh peserta didik. Jadi ketika peserta didik ini tingkat SD, ini cocoknya seperti apa? Untuk tingkat pendidikan tinggi ini cocoknya bagaimana? Seperti itu teman-teman. Selain itu, model Gerlach dan Eley menetapkan pemakaian produk teknologi pembelajaran sebagai media dalam penyampaian materi, ya, seperti cara kita saat ini dalam pembelajaran, membuat video, membuat konten, lalu di-up. Jadi model ini menggambarkan secara grafis suatu metode perencanaan pembelajaran yang sistematis yang sudah direncanakan sebelumnya. Rencana itu urut gitu. Yang terakhir ini ada model desain pembelajaran Gerald Ekem. Jadi model desain pembelajaran ini mengembangkan model pengembangan instruksional. Model ini memberikan bimbingan kepada pemakainya untuk berpikir tentang masalah-masalah umum dan tujuan pengajaran. Kemudian model ini mengarahkan untuk melihat karakteristik pada siswa dan menentukan tujuan belajar yang tepat. Jadi karakteristiknya ini seperti apa, terus tujuannya ini ke arah mana dan bagaimana gitu. Menentukan karakteristik dan tujuan tadi, langkah berikutnya adalah spesifikasi isi pelajaran dan suatu pretest kembangkan dari tujuan-tujuan. Jadi sudah menentukan tujuan, terus ini pelajarannya seperti apa, pretestnya seperti apa, ini dikembangkan. Cocoknya menggunakan pretest yang seperti apa. Kemudian memproduksi dan mengajarkan kegiatan belajar mengajar dan sumber-sumbernya. Komponen isi kemudian dievaluasi atas dasar tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian barulah dilakukan revisi didasarkan atas hasil evaluasi tersebut. Baiklah teman-teman, cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.